Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadzihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadzina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamitana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Far'un. Ada suatu cabang pendapat atau permasalahan. Ikhtalafa, berbeda pendapat siapa al-ulama, para ulama fil idroki, di dalam sifat idroknya, sifat idroknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat idrok itu apa lagi sih Pak? Maksudnya itu pemahaman, ya, mengertinya Allah, memahaminya Allah, melihatnya Allah, menemukannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berbeda pendapat para ulama, ya. Al-madukoti artinya tentang masalah rasa tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wal masmumatu, dan juga rasa juga, tapi dalam bidang penciuman. Wal malmusati, dan juga rasa dalam perabaan, ya. Malmus itu artinya perabaan, diraba. Nah, itu bahasanya Pak Tamrin, raba-raba. Nah, meraba-raba tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang seperti itu, idrok seperti itu, maksudnya orang tuh kok bisa merasa dengan Allah ta'ala. Tapi yang tentang ini loh ya, tentang rasa, tentang bisa mencium keadaannya Allah, bisa meraba keadaannya Allah dan lain sebagainya, gitu. Apakah bisa dalam masalah manusia itu begitu? Halahu, apakah itu bagi Allah Ta'ala? Halahu Ta'ala, apakah itu bagi Allah Ta'ala? Idrokun, adapun mempunyai sifat idrok seperti kita manusia, Allah atau tidak punya. Jadi kan nggak pernah dibahas kemarin tuh, apa Allah tuh bisa merasa atau bisa mempunyai perasaan tentang mencium atau meraba kepada hambanya, apakah bisa gitu loh. Nah, yang seperti itu para ulama berbeda pendapat. Ya namanya pendapat kan bebas wae kan. Itu namanya pendapat ya kan. Fadzaba, maka istilahnya tuh, bahasanya tuh, kalau arti aslinya pergi ya. Kalau arti maksudnya di sini itu membahas gitu ya, atau berpendapat. Jadi bahasa Arab itu artinya luas. Makanya kalau kok kita tidak berguru, ya kan, baca tulisan saja, nah itu kadang repot. Dahaba itu pergi artinya. Berarti kalau ngerti fadaba siapa al-qadi, pergi siapa qadi. Wah, Imamul Haromen dari Imam Haromen ya. Lucu. Makanya dalam kitab-kitab balaghah itu, ya kan, al makna ausa'u minal lafdi, makna itu lebih luas daripada lafadz itu sendiri. Itu maknanya lebih luas. Makanya kalau Pak Sekdes kok cuma baca wae, gurunya nggak ada. Nah, itu pernah suatu saat terjadi. Jadi orang tuh baru keluar dari hutan, ya kan? Nah, tidak pernah belajar masalah adzan, ya tidak pernah mendengar masalah adzan. Ya akhirnya karena datang pertama kali ya belum pernah dengar, disuruh adzan karena dia bisa baca Pak Sekdes. Maka dia praktekkan di
sesuatu yang dia baca itu. Nah, itu kan. Ini kok bingung, Mas. Nah, maka bacanya lah di kitab persolatan itu. Ya harusnya kan kalau adzan kan Allahu Akbar, terus diulang lagi. Dia tidak begitu. Mungkin karena belajarnya sama Pak Tamrin belum sampai terus dipraktekkan ya kan. Akhirnya apa bacanya? Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar 2 kali. Nah, gitu. Kalau di persolatan tulisannya kan Allahu Akbar 2 kali kan. Nah, itu seperti itu. Tidak bunyi apanya? Oh, itu. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya makna itu lebih luas daripada lafadz itu sendiri. Fadaba maka membahas siapa Al-Qadhi, Syekh Qadhi wal Imamul Haramain dan Imam Masjid Nabawi dan Masjid Makkah. Waman dan orang-orang dan para ulama, maksudnya man di situ isinya ya. Wafako yang sepaham atau cocok huma kepada Syekh Qadhi dan Imam Haramain illa anna lahu ta'ala, kepada sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala idrokan adapun mempunyai sifat idrok. Nah, jadi kalau kemarin kan sifat wajibnya cuma 20. Ya toh? Nah, ini nah terus Allah tuh bisa merasa pun enggak? Nah, itu dibahas sama beliau-beliau. Kalau kita kan enggak pernah bahas itu. Lantalas itu yang sifat wajib tidak hafal-hafal Pak Lupi. Apalagi ya sampai yang seperti itu. Nah, tapi kalau beliau para ulama nah, kan terus dibahas juga. Dan menurut Syekh Qadhi sama Imam Haramain dan para ulama lainnya yang sepaham dengan pendapat beliau bahwa Allah ya tetap mempunyai sifat idrok itu. Yang dimaksud maksudnya ya bisa merasa, ya kan? Bisa mencium, bisa meraba atau mengelus bahasanya Pak Tamrin ya kan itu. Merasa begitu gitu. Kan kemarin nggak ada di sifat 20. Nah, pendapat Syekh Qadhi sama Imam Haramain dan para ulama lain berpendapat bahwa yo pasti Allah punya, nah kan gitu. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat idrok. Apa gunanya? Maksud beliau-beliau itu para ulama itu yaitu zaidan untuk menambah atau ibaratnya tuh melebih apa? Agresif lah kan gitu. Bahasa kita tuh Pak Tamrin tuh agresif gitu. Nah, ala ilmi atas sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya ta'alaku. Nah, ini bukan eksotis nih Pak, lain nih ya. Itu bahasanya Pak Tamrin. Nah, maksudnya tuh lebih apa ya? Lebih hebat lagi gitu loh. Nah, maksudnya ulama ini bahwa Allah tuh lebih hebat lagi kalau Allah itu ditambahi dengan ada sifat namanya idrok gitu. Nah, itu ya. Supaya menambahi ala ilmin atas sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya ta'alaku yang berhubungan bikuli maujudin dengan setiap apa yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa Allah umpama kok berbelas kasihan, ya lebih berbelas kasihan. Andai kan kok dekat dengan Pak Tamrin, Allah Maha dekat, itu lebih dekat lagi. Ya, gitu. Andai kan berkasih sayang dengan Pak Tamrin, itu lebih berkasih sayang lagi. Ya, itu ya. Nah, itu begitu. Maksudnya idrok tuh begitu. Nah, itu. Karena itu tadi, kata sebagian ulama lagi bahwasanya tidak ada di dunia ini yang lebih memahami kita melebihi dari memahaminya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dicintainya kayak apa Pak Tamrin sama bininya? Enggak secinta Allah sama makhluknya, gitu. Digilai apa Pak Tamrin itu sama orang lain? Enggak sesayang Allah dengan Pak Tamrin. Nyatanya dikasih masih hidup ya kan sampai sekarang. Dulu sudah cengep gara-gara jatuh bawa seng dulu kan. Nah, masih hidup sampai gini. Theo tidur. Lalu malah Ibrahim. Enggak. Oh. Nah, itu gambarannya seperti itu ya. Jadi Allah itu lebih sayang dengan kita. Makanya ada sifat tambahan sifat idrok tadi. Kasifatai sam'i wal basori, seperti sifat dua sifatnya Allah yaitu sifat sama dan basor. Bimakna dengan diberikan makna dengan maksud ana idrokahu ta'ala,
sesungguhnya sifat idroknya Allah Subhanahu wa taala litilkal umuri, kepada demikian perkara itu biiradatika, dengan kehendakmu, sebab dengan kehendakmu itu zaidun, lebih lagi daripada yang kita bayangkan gitu. Sifat sayangnya Allah kepada kita kan kita bayangkan dari kecil ya tidak tahu apa-apa ya kan, tiba-tiba ada lahir ya, dulu nggak punya apa-apa, tiba-tiba ya besar, tiba-tiba ya punya bini ya kan, tiba-tiba punya anak, nggak tahu tiba-tiba punya cucu, dulu nggak punya harta, tiba-tiba dikasih harta sama Allah lah. Maksudnya tuh lebih sayang lagi daripada apa yang kita bayangkan, apa yang kita ketahui. Sayangnya Allah kepada kita tuh begitu. Ala ilmin, atas ilmu yang sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya intinya menurut Syekh Qadhi dan Imam Haromen dan para ulama yang lain, bahwasanya Allah itu ya mempunyai sifat idrok tadi. Nah itu begitu. Itu menurut beliau-beliau para ulama itu. Aku punya pendapat dewek, boleh tidak boleh, kita bukan. Pendapat yang ini, ulama ini itu nggak perlu lagi gitu. Ilmunya Allah tuh sudah mencukupi dengan itu semua, bahkan lebih nah, gitu. Nah, ya sah-sah wae kayak gitu. Wadaba, dan juga membahas atau berpendapat siapa Al-Muqtarihu, Syekh Al-Muqtarih, Wabni Tilmisani, dan juga Ibnu Tilmisan, Wabadul Mutaakhirina, dan juga sebagian para ulama-ulama akhir, maksudnya setelah masa tahun 300 Hijriah ya, itu disebut namanya ulama mutaakhirin. Kalau ulama mutaqaddimin atau salaf itu di tahun 300 Hijriah ke atas. Nah itu batas-batas waktunya tuh begitu. Nah kalau sudah 300 ke bawah, nah itu bahkan termasuk nanti Imam Bukhari dan lain sebagainya ya. Nah itu para ulama berpendapat itu termasuk ulama-ulama mutaakhirin. Imam Ghazali dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang pendapat begitu. Ya ada yang berpendapat mutaakhirin itu di atas 600. Nah, gitu. Ya terserah lah mana yang kalian anggap semuanya bagus semua ya. Nah, para ulama-ulama termasuklah ulama Al-Muqtarih dan Ibnu Tilmisan dan juga para ulama-ulama yang mutaakhirin ilal waqfi, kepada tidak membahas atau diam. Jadi tidak memerlukan itu semua gitu. Yo ndak perlu idrok, yo ibaratnya tidak yo bahas idrok ya enggak, bahas tidak adanya idrok ya tidak. Wa tafwidu, dan juga menyerahkan semua-muanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lita'arudil adalati, karena bertentangannya dalil-dalil. Fahaulail qaumi, maka adapun mereka kaum itulah yajzumuna, tidak memastikan bisubutil idrok, dengan tetap adanya sifat idroknya Allah, wala yajzumuna, dan juga tidak menetapkan binafyihi, dengan tidak adanya sifat idroknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam pendapat para ulama mutaakhirin dan Al-Muqtarih dan juga Ibnu Tilmisan, itu mereka ya Allah tuh enggak bahas itu semua. Ya enggak perlu sifat idrok, dan juga ya tidak berpendapat bahwa Allah punya sifat idrok ataupun tidak punya sifat idrok. Wahada, dan adapun inilah pendapat bahwa Allah itu maksudnya tidak membahas bahwasanya Allah tuh punya sifat idrok ataupun tidak punya, itu al-qaulu, pendapat aslama, yang lebih selamat, wa asoha, dan juga yang lebih benar, minal qaulaini, dari dua pendapat tadi, dari pendapatnya Imam Qadhi sama Imam Haromen sama pendapatnya yang lainnya tadi. Minal qaulaini, dari dua pendapat para ulama-ulama al-awwalaini, yang dua awal keduanya tadi. Jadi yang ketiga itu tidak berani komentar intinya gitu loh.
Tidak berani komentar. Karena apa? Bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Amma qauluhu ta'ala la tudrikhul absaru wa huwa yudrikhul absar. Nah, ini jangan diamalkan untuk ngintip orang yang tidak berpakaian Pak Luki ya. Aneh-aneh wae. Jangan. Dawuhnya Allah Ta'ala, adapun dawuhnya Allah Ta'ala rupanya dawuh atau firmannya Allah, la tudrikhul absaru wa huwa yudrikhul absar. La tudrik, tidak akan bisa menemukan siapa kalian semahu kepada Allah al absara untuk bisa melihat. Wa huwa, adapun Allah itu yudrik, bisa menemukan al absara kepada penglihatan. Artinya apa? Kita nggak bisa melihat Allah, tapi Allah bisa menemukan kepada kita. Nah, pendapat ini, ayat ini, fa maknahu, maka adapun maknanya ayat ini itu yuhitu, meliputi siapa Allah, biha dengan sifat idroka, ilman kepada sifat ilmunya Allah, wa sam'an dan sifat samaknya Allah, wa basoran dan sifat basornya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya maksudnya nggak perlu itu. Sifat ilmunya Allah, sifat samaknya Allah, sifat basornya Allah itu sudah cukup. Tidak perlu membahas bahwa Allah itu bisa idrok benda, lah kan gitu. Dan juga ya tidak perlu membahas, tidak menafikan keadaan itu. Nah, maksudnya begitu. Karena adanya dalil ini. Wakama, dan seperti keterangan ikhtalafa yang sudah pada berbeda pendapat siapa para ulama fil idroki, di dalam masalah idrok tadi, ikhtalafa, maka berbeda pendapat siapa para ulama fil kauni, di dalam keadaannya mudrikan, bahwa Allah itu sifat mempunyai sifat menemukan atau idrok. Wal asohu, dan adapun yang paling benar ya, itu al waqfu, diem, nggak usah bahas itu. Nggak usah bahas itu. Angdalika, dari demikian masalah bahwa Allah itu bisa merasa, bisa mencium, bisa meraba apa enggak. Nggak usah itu. Aneh-aneh wae kalian itu. Maksudnya begitu. Nanti kayak apa namanya? Kayak Pak Lupi pula ya kan. Nak suntik diraba dulu. Ini ya, enggak payah begitu. Andaikan pun ada, itu tidak sama dengan makhluk. Nah, itu begitu. Nah, karena bertentangan tadi. Makanya kata para ulama itu, kalau kalian tidak membayangkan itu tidak sampai, otak kita tuh nggak sampai, lah malah itu yang benar. Tapi kalau kalian bayangin tentang Allah kok malah ketemu, lah itu malah keliru. Artinya kalian memadankan Allah dengan makhluk. Nah, gitu loh ya. Kalau tidak ketemu atau tidak dapat, itu malah benar. Qala waqfu andalika, dari demikian membahas masalah sifat butuhnya Allah sifat idrak ataupun tidak. Qala, berkatahu kepada masalah diam atau tidak membahas siapa Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri, wa gharuhu, dan selain Imam Al-Bajuri. Wa jaisun bi fadlihi wa atlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Dia Allah itu jaisun, mempunyai sifat jais, terserah dia. Bi fadlihi, dengan fadlahnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa adlihi, dan sifat adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tarkun, untuk meninggalkan, itu meninggalkan likulli mungkinin, tiap-tiap yang memungkinkan, kafi'lihi, seperti fi'ilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terserah Allah. Jadi kita tidak perlu bahas itu. Nah Allah na idrok, na idak, bukan urusannya kita. Nah, intinya begitu. Karena Allah mempunyai sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin au tadrubu. Jadi Allah mempunyai sifat sekena gue. Serah gue dong. Nah, aku dewe yang buat. Gitu. Qolal mu'alif rahimahullah, orang ini nak aku buat gemuk, nak kurus, nak aku buat kaya, nak idak, nak aku buat taat ataupun tidak, nak aku cemplungkan neraka ataupun ke surga, lah terserah aku yang buat. Lah itu namanya sifat jaiznya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan asalnya mungkin, wah orang ini Bang Firman ini dulu orang dia beler ya kan, tulisannya nak aku cemplungkan neraka ini, tapi dia ngaji terus, tak aku rubah lah. Nah, itu kehendaknya Allah, terserah Allah.
Yamhullahu mayasa au yusbit. Terserah Allah nak di apa namanya dihapus ataupun ditetapkan. Jadi itu hubungannya bahwa takdirnya Allah itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau Allah yang merubah bisa. Nah kita seperti ini kan ya cuman berharap begitu, ya kan? Ya siapa tahu ya Allah ini aku bela-belain begini, kehujanan ya Allah datang ngaji, nah, kan gitu. Mempelajari tentang tauhidmu ya Allah. Berharap hal-hal yang tidak baik nanti engkau hapus diganti dengan yang baik kan gitu. Umpama tulisannya Pak Giwo umpama kan kok suul khotimah ya kan umpama Pak D gue contoh ngantuk ora kan nanti bisa apa Pak D karena Allah mempunyai sifat jais ini tadi kan bisa nego masih Pak D ganti ya Allah ya gantilah ya Allah masuk suul khotimah ya Allah kan gitu apalagi yang Pak Imam kan Pak Sekdes apalagi gantilah ya Allah aku kan sudah ngaji ya Allah ganti ya Allah husnul khotimah ya Allah nah, kan gitu malulah aku ya Allah wong aku dekat musola kok suul khotimah kok besok di neraka ganti ya Allah surga husnul khotimah dan surga gitu loh maksudnya itu gitu. Nah, kita semua itu harapannya begitu. Ayajibu artinya wajib ala kulli mukallafin atas tiap-tiap orang yang mukallaf ayak takida jika meyakinkan diri annallaha ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ya juzu sah-sah saja ayakhluqa jika menciptakan siapa Allah al khaira kepada kebaikan wasyarra dan kejelekan. Jadi terserah Allah walaupun itu takdirnya Allah ya kan ya tetapi ya terserah Allah. Ibarat kemarin diceritakan Pak Sekdes desain rumah yang asalnya bagian belakang itu tempat-tempat pembuangan yang WC lah, yang comberan segala macam. Tapi karena itu rumahnya Pak Sekdes, wah ini kalau menghadap ke sana nih apa? Pusing aku, apa? Raminian, batu bara nih, bising. Nah, dirubahnya sama Pak Sekdes kan terserah Pak Sekdes, dia yang punya rumah, dia yang punya desain, terserah. Yang asalnya comberan jadi ruang tamu, ditutup, kuras. Yang asalnya WC diuruk. Ganti WC-nya, comberannya pindah ke depan. Nah, tak ubahnya seperti itu dalam akal kita. Jadi Allah tuh bebas gitu maksudnya itu. Allah itu bebas, terserah dia. Nak buat orang tuh jadi jelek, jadi buruk, gitu. Terserah dia. Yang asalnya orang tuh baik, taat, ngaji terus, tiba-tiba Allah buat hilang, tidak datang, tidak ngaji, buruk. Itu ya haknya Allah. Nah, cuman kan kita berusaha macam-mana supaya tidak diganti begitu. Nah, makanya kita berusaha untuk istiqomah belajar untuk berbuat kebaikan. Jadi sah-sah saja ayah luka jika menciptakan siapa Allah al khaira kepada kebaikan wasaro dan kejelekan. Artinya gini, bahwa kebaikan dan keburukan itu pun takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan enggak percaya untuk apalah Allah tuh kok buat kejelekan. Dan nanti gunanya Pak Imam ngapo? Gunanya Pak Sekdes nah untuk dakwah yang baik apa kalau ndak kejelekan? Pak Janis kerja sampai Lampung nak ngapo? Kalau nggak ada kejelekan, enak tuh nak di rumah wong sudah baik semua. Kan begitu gambarannya. Nah, itu kan. Wayajuzu dan sah-sah saja ayah luka jika menciptakan siapa Allah al-Islam kepada Islam fi Zaidin di dalam Zaid al-kufra yang kafir, al-kufru yang kafir, gitu. Fil Zaidin di dalam Zaid al-kufra dan juga menciptakan kekafiran fi amrin di dalam Umar. Wal ilmu dan juga sah-sah saja Allah memberikan ilmu fi ahadima di salah satu mereka. Wal jahlu dan juga memberikan bodoh fil ukhra di dalam yang lain. Wa isbatihi dan menetapkan atau memberikannya Allah Subhanahu wa taala lil muti'i bagi orang yang mau taat. Wa isbatu dan menetapkannya Allah Subhanahu wa taala lil muti'i bagi orang yang taat itu fadlun fadl minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Andekan ya kan
Kita sama Allah tuh dikasih seperti ini, ya kan? Bisa ngaji, bisa sholat, mampu ngaji, mampu sholat, dan kewajiban-kewajiban lainnya, itu semuanya adalah fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah berbuat baik, ditakdir baik oleh Allah Ta'ala, itu yang bersyukur nih. Ketika kita ditakdir sujud, ya Allah terima kasih ya Allah, Engkau takdir aku sujud kepadamu, yang tidak semua makhlukmu Engkau takdir sujud padamu. Ya Allah terima kasih ya Allah, entah paham entah tidak, entah ngantuk entah tidur entah tidak, Engkau takdir ngaji. Yang tidak semua makhlukmu hambamu Engkau takdir ngaji, dan lain sebagainya. Allah, alhamdulillah ya Allah terima kasih Engkau takdir punya istri. Tengok Pak Giwo ndak punya istri, nah, kan gitu nanti. Dan seterusnya dan seterusnya. Pokok apapun yang Allah berikan kepada kita, itu kita pandang semua-muanya adalah sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iqabi, dan siksanya Allah lil asi, kepada orang yang bermaksiat, itu adlun, sebagai sifat keadilan minhu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna nafi'u, karena sesungguhnya kemanfaatan, ad-daru, dan juga bahaya. Wa innama hadi ta'at, dan sesungguhnya inilah taat wal ma'asi, dan kemaksiatan, itu alamatun, cuman sebagai alamat, ala anna Allah Ta'ala, atas sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yusibu, memberi pahala siapa Allah, wa yu'aqibu, dan juga menghukum siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miniti sifati, dari demikian sifat, bima, dengan sifat taat maupun sifat maksiat. Faman, maka adapun barang siapa itu aroda, menginginkan sa'adatahu, kepada bahagianya orang tersebut, wafaqahu, maka memberikan kemudahan atau menggerakkan siapa Allahu kepada man li'ataatihi, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya lagi, waman, dari barang siapa itu aroda, menginginkan siapa Allah sakowatahu, kepada celakanya orang tersebut, kholako, maka menciptakan siapa Allah fi, di dalam hamba tersebut, al-maksiata, kepada kemaksiatan. Fajamiul umuri, maka semua perkara, minal af'ali, dari semua pekerjaan atau apapun itu, al khaira, baik itu kebaikan, wasyara, dan keburukan, bi khalqillahi, dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu khalaqa, menciptakan siapa Allah, al abda, kepada hamba, wama, dan mencipta, dan segala sesuatu, amala, yang mengerjakan atau pekerjaan, wa amala, wama, amilah, yang mengerjakan siapa hambahu, kepada ma. Jadi Allah yang menciptakan hamba, juga Allah yang menciptakan pekerjaan. Kita cuma ngaku-ngaku, ini ideku ini. Kalau udah ideku entahlah. Mana ada dicor jalan Kutoboyo itu. Nah, mana ada ya. Nah, ya kan? Apa itu namanya? Ide-ide untuk ngecor, ide-ide untuk desain begini, buat begini, kerja begitu. Itu semua-muanya itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalilnya apa? Ada. Nah, sesuai dalil dari Al-Qur'an, yaitu surat As-Saffat ayat 37. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, itu ya. Wallahu, dan adapun Allah itu khalaqa, yang menciptakan siapa Allah, telah menciptakan siapa Allah, kum, kepada kalian semua, wama, dan segala sesuatu, tak maluna, yang mengerjakan siapa kalian semua. Ide-ide kerja batu bara, ide-ide buka tambang, itu bukan ide kita Pak Sekdes, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya jangan banyak protes. Ya untuk kegiatan wailah protes-protes itu kan. Yang tujuannya supaya dapat duit gitu ya kan. Fahuwa, maka adapun Allah itu alladzat yasduru, yang mengeluarkan, anhu, dari
sesuatu an-naf'a kepada kemanfaatan wa doro dan kemudorotan. Fala khaira maka tidak ada kebaikan, wala syarra dan tidak ada kejelekan itu maujud, wala naf'a dan juga tidak ada kemanfaatan itu maujud, wala doro dan juga tidak ada bahaya itu maujud, illa kecuali bahwa adapun itu semua kemanfaatan, kemudorotan, kebaikan, kejelekan itu mangsubun dinisabkan atau dihubungkan ilaihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangan kok wah ini ideku, nah, tidak usah ini lagi apa dikit we anu aku, nah, itu semuanya adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh cuman ngaku-ngaku, wah itu kebaikanku, baik mbahmu gitu. Manusia tuh sedikit pun tidak ada baiknya. Manusia tuh kok dianggap baik sama orang lain, ingat-ingat ya, itu karena aibnya masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dibuka, belalai kok ketangkep, nah, kan gitu. Kalau belum dibuka oleh Allah ya gak, andai kan kok korupsi ya belum ketahuan, belum mau aibnya masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada warganya Pak Sekdes Jando kok disemak-semakan ya kan, ketuduk sama Pak Giwo. Ya itu lagi dibuka aibnya, padahal dulu sudah terus kan gitu. Tapi masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sudah dilindungi Allah, ditutup Allah, enggak tobat tobat. Diketahuankan oleh Allah gitu. Walal mu'alif rahimahu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Orang selingkuh ya gitu. Kalau Allah masih sayang ditutup aibnya. Nah, tapi kalau Allah sudah jegal, lu mesti tak tutupi bolak-balik ya kan, masih juga malah bangga pula itu ya kan. Wah aku semalam asik, nah wong Allah sudah nutupin aibnya semalam malam ya kan, kok malah dia buka aibnya ya, akhirnya engkau pengen kebuka nian aibmu, nah akhirnya ketangkap. Oh ternyata selama ini begitu kan gitu. Enak kok kambing terarak bang. Wakina idin, dan ketika demikian artinya kemanfaatan, kemudorotan, kebaikan, keburukan ya kan, semua-muanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagi. Maka seyogjanya sebaiknya lil abdi untuk semua hamba-hambanya Allah, ayakuna jika ada siapa para hamba itu iktimaduhu berpegang teguhnya para hamba itu alaihi ta'ala hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu, ya hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Kita mengadu kepada selain Allah itu lama-lama kecewa. Pertama iyalah ya kan ngadu itu Pak Sekdes, yang kedua agak iyo, yang ketiga jengkel, kau tuh hutang terus, nah kan lama-lama begitu, minta terus, repotin terus, minta tolong terus, nah, kan gitu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Selama ini nak ngurus kau terus, nah, kan gitu. Falayarju maka jangan berharap siapa hamba, walayahsa dan jangan sampai takut siapa akadan kepada satu orang pun, goiru yang kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hukiya anna sayyidina Musa alaihissalam wa alam biswab alhamdulillahirabbil alamin.